Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul dari kelas PTI 2021A dengan NIM 45. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer, contohnya seperti saat kita membuat kabelan. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA 568A dan tipe 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Kemudian lanjut, macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO, merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menerapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Standar yang itu buat di bidang IT atau bidang komputer adalah ISO IEC 27001, ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Lanjut untuk contoh ISO sendiri, ada jenis-jenisnya yaitu yang pertama ISO 9001. Standar ini melakukan pendekatan proses yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen mutu. Yang kedua, 14001. Standar ini terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, 22.000 merupakan standar yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan pangan. Yang keempat ada ISP atau IEC 27001 yang merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau juga dikenal dengan nama Informasi Security Management System. Yang kelima, ISO TS 16949 adalah Technical Specification yang dikeluarkan oleh ISO untuk sistem manajemen mutu di bidang industri otomotif. Yang keenam, ISO IEC 17025 yaitu standar yang terkait dengan persyaratan untuk lembaga pengujian atau laboratorium. Yang ketujuh, ISO 28000 yaitu persyaratan terhadap sistem keamanan rantai pasokan. Biasanya perusahaan seperti bank, hotel, pertambangan, atau fasilitas umum. Dan yang terakhir, ISO 5001 yaitu standar yang diterapkan untuk sistem manajemen energi yang bertujuan untuk membantu organisasi membangun sistem dan proses dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, serta konsumsi energi. Lanjut untuk kelebihan dan kekurangan ISO. Yang pertama ada kelebihan sendiri, yaitu mengurangi risiko usaha. Yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Yang ketiga, adanya jaminan konsistensi terhadap kualitas produk. Kemudian lanjut untuk kekurangan. Yang pertama, mendapatkan sertifikat ISO yang diinginkan itu susah. Yang kedua, untuk mendapatkannya ISO yang diinginkan itu mahal. Lanjut ke standarisasi jaringan kedua, yaitu TIA. TIA merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electrical Industrial Association (EIA). Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. Dia dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel yang menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh dia yaitu yang pertama TIA 942, yaitu digunakan untuk standarisasi infrastruktur telekomunikasi untuk pusat data. Yang kedua, tipe 568C digunakan untuk standar kabel komunikasi untuk jaringan suara, video, dan data. Yang ketiga, tipe 569B yaitu standar gedung komersial untuk jalur dan ruang telekomunikasi. Yang keempat, tipe 607B yaitu standar landasan pembumian komersial. Yang kelima, 598C yaitu untuk kode warna fiber optik. Yang keenam, 222J untuk standar struktural untuk struktur antena pendukung dan antena. Yang ketujuh, 602A untuk sistem transmisi data dan perlengkapan. Standar umum ketentuan dasar HIAS. Yang kedelapan ada tipe 102 komunikasi seluler untuk kenyamanan publik.
Kelebihan dan kekurangan TIA yaitu kelebihannya sendiri mampu mendukung suatu aplikasi yang luas dan memenuhi kecepatan yang tinggi pada masa kini. Kurangannya karena masih dipegang oleh ASNI, maka lebih mementingkan negara Amerika. Yang ketiga ada IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk mencakup derajat kemanusiaan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu tipe 802.3 digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. Tipe 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau Wi-Fi. Tipe 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN, WiMAX. Di sini ada contoh IEEE mulai dari 802.1 dan sampai 802.16. Untuk kelebihan dan kekurangan IEEE sendiri, kelebihannya yang pertama mobilitasnya tinggi, yang kedua sesuai dengan jaringan IP, yang ketiga konektivitas data dengan kecepatan tinggi, yang keempat frekuensi yang tidak terlisensi, yang kelima aspek keamanan yang tinggi, yang keenam instalasi mudah dan cepat, yang ketujuh tidak rumit, dan yang kedelapan sangat murah. Kekurangannya sendiri yang pertama, bandwidth yang terbatas karena dibagi-bagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi-teknologi lain. Yang kedua, kanal non-overlap yang terbatas. Yang ketiga, efek multipath. Yang keempat, interferensi dengan beta frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kelima, QoS yang terbatas. Yang keenam, F-Power Control. Dan yang terakhir, protokol MAC High Overhead. Yang keempat ada itu. Merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITUR yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan dibuat oleh Organisasi Komunikasi Asia Pasifik yang dibuat oleh ITUR. Ada contoh ITU yang pertama, ada ITUR yang dimana berfungsi untuk komunikasi radio, yang kedua ada ITUT yang berfungsi untuk standarisasi, yang terakhir ada ITUD yang berfungsi untuk pembangunan. Kelebihan dan kekurangan ITU yang pertama, kelebihan sendiri, jaringan telekomunikasi berjalan dengan lancar. Sedangkan kekurangannya, ada beberapa negara yang tidak mendapatkan layanan ITU. Yang keempat ada IETF, Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standarisasi jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. IETF bekerja dalam berbagai bidang antara lain, yang pertama bidang transportasi, yang kedua routing jaringan, yang ketiga keamanan, dan lain-lain. Kelebihannya sendiri, yang pertama, Habib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, yakni dalam kepemilikannya dalam sebuah protokol atau fungsi dan konsisten dengan suatu proyek. Kurangannya, mereka tidak mencoba untuk mengontrol lebih dari yang diminta oleh peminatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih.